Sebagai seorang anak panggung, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa dua tokoh yang nanti saya perankan mungkin mempunyai permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan beberapa orang atau dengan siapapun. Jamak saja, kalau kita mempunyai pikiran yang berbeda, wajar saja kalau kita mempunyai perasaan yang sama, dan sah-sah saja kalau kita mempunyai pikiran yang sama, perasaan yang berbeda dengan beberapa orang, dengan siapapun, atau dengan beberapa orang. Yang menjadi permasalahan kita, bagaimana kita menghadapi situasi itu? Apakah kita harus menjadi marah, kecewa, sedih, atau tertawa? Atau kita membohongi pikiran dan hati nurani kita? Kalau saja saya percaya, kalau saja kita mau bijaksana sedikit, tentunya kita akan membohong segala yang ada, yang terjadi, dan akan terjadi. Baik, kalau begitu saya akan mulai saja. Wajah kita adalah topeng-topeng. Segala wajah, semua bertopeng. Ayo, siapa di antara kita yang siap menanggalkan topengnya? Aku tahu wajahmu. Kamu pun tahu wajahku yang sebenarnya. Topengmu dan topengku menatap penuh dengan kejahatan. Wajah-wajah kita bersembunyi di balik topeng. Topengmu dan topengku bercengkrama di panggung hidup. Kita saling bunuh-membunuh. Topengmu dan topengku bergerak menarikan kematian dan kehidupan bersama para gagak hitam yang bersembayang di bukit-bukit kubur.
Aku lihat kemiskinanmu di mana-mana. Lapar badan, lapar jiwa telah membuatmu angkuh. Kau dengar, Waska? Nasibmu bagaikan acuan kereta waktu yang terus berjalan menyusuri rel-rel kehidupan yang begitu lama kau kenal. Waska! Mereka! Aku lihat sinar matamu merah menyala-nyala. Waska! Aku lihat berjuta-juta orang meneriakkan lapar di belakangmu. Waska! Mereka gelisah di mana-mana. Mereka membuat kuburannya sendiri. Mereka mencari kuburannya sendiri. Lalu, tentang mimpi besarmu. Tentang perampokan alam semesta. Waska, aku lihat nasibmu dan kekosongan sungguh sempurna. Begitulah kegelisahan dramatik yang terjadi pada tokoh satu ini. Ia telah bertemu dengan seorang Waska, seorang tokoh legendaris umang-umang yang dalam kehidupannya hiduplah seorang Waska yang jahat dan seorang Waska yang baik yang dapat kita lihat dalam penderitaannya. Tetapi, apakah benar Waska sudah mati? Apakah benar Waska gila? Apakah benar Waska bermimpi dengan malaikat pencabut nyawa? Sedangkan menurut berita burung, Waska telah mendirikan raksasanya yang dananya berjuta-juta dolar miliaran. Baik, kalau begitu saya akan menghubungi dia. Mudahan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat saya. Oleh karena itu, saya permisi dulu. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, yang sahabat saya sebagai profesi anak panggung, kiranya saya menjelaskan. Saya bukanlah Waska. Saya adalah Semar. Siapa bilang saya sudah mati?
Saya belum mati kok. Itu kan hanyalah sandiwara saja untuk menarik rasa simpati penonton saya. Itu pun saya belum mati kok. Itu hanya dalam benar-benar saya bersyukur dalam kehidupan ini. Saya bernafas karena menghidupi udara, karena merupakan suatu kenikmatan bagi saya. Lalu dikatakan saya pernah bermimpi dengan malaikat pencabut nyawa. Itu saya bermimpi dengan mbah saya. Masa mbah saya dikatakan malaikat? Nanti tersinggung mbah saya dan juga tersinggung malaikat. Sekarang pertanyaan mana yang belum saya jelaskan? Oh, tentang proyek raksasa. Ya, proyek raksasa itu merupakan salah satu yang saya kerjakan. Sebenarnya proyek itu adalah proyek kemanusiaan. Betul-betul pengabdian saya kepada Tuhan dan pengabdian saya kepada sesama manusia. Oleh karena itu, saya mohon maaf karena saya ada rapat untuk menjadi pemimpin para pemegang saham. Mudah-mudahan kalian puas dengan hasil jawaban saya. Jika belum puas, nanti saya undang ke hotel saya di Jakarta. Kita obrol lebih santai mengenai pertanyaan yang prinsipil ini. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Walaupun kita belum puas dengan pertanyaan tadi, tetapi sebenarnya kita sudah tahu kan bahwa Waska sehat walafiat. Dia tetap muda dan masih juga bugar. Walaupun namanya berubah menjadi seorang Waska, tetapi dia benar-benar seorang Waska yang kita kenal. Seorang Waska, ya seorang Waska. Hidup Waska. Saya heran kenapa dia harus menjadi pemain sandiwara. Padahal kan kita tahu sendiri kalau dia mempunyai bakat yang sangat luar biasa dan potensial. Relaksinya sangat sensitif. Sampai-sampai saya pangling melihat perubahan pada dirinya. Tetapi rasanya kita tidak adil karena membicarakan seorang Waska. Seorang Waska sendiri kan mempunyai pertanyaan yang bisa diceritakan kepada sesama manusia. Rasanya kita tidak bijak
Oleh karena itu, kita harus memberi kesempatan kepada Semar untuk menceritakan permasalahan ini. Mudah-mudahan ada suatu keajaiban dan keanehan yang diwartakan kepada semua orang. Oleh karena itu, saya akan panggilkan Semar. 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 Sebelum saya berbicara lebih lanjut, sebelumnya saya akan mengingatkan sebuah keliruan ini. Saya bukanlah Semar. Saya adalah Waska. Ya, emang banyak nama Waska, tetapi saya yang paling Waska. Dunia saya adalah dunia Waska. Penderitaan saya adalah penderitaan Waska. Hati saya adalah hati Waska. Keinginan saya adalah keinginan Waska. Sembahyang saya adalah sembahyang Waska. Tuhan saya adalah Tuhan Waska. Waska! Waska! Bagaimana lagi aku menjelaskannya, Waska? Percuma saja aku teriak-teriak kalau orang lain tidak mempunyai telinga. Percuma saja kalau aku berpikir kalau orang lain tidak memfikirkan perkataan orang lain. Percuma saja saya berdoa kalau Tuhan tidak mendengar kekeluhanku ini. Lebih baik aku bermimpi. Bermimpi yang membuat hatiku sunyi dan damai. Ya, lebih baik aku diam. Diam bagaikan batu yang angkuh. Ya, aku angkuh. Karena semua orang telah menjadi musuh. Akan kukatakan tidak kepada mereka yang telah mengatakan aku tidak ada daya upaya, penyakitan dan tua. Akan kubuktikan bahwa aku adalah seorang Waska, seorang manusia berantakan yang hidup dalam zaman yang edan, tetapi mempunyai pikiran, perasaan yang sama. Waska, Waska, istirahatlah, kau lelah, tidurlah. Siapa yang lelah? Aku tidak lelah. Aku tidak butuh tidur. Yang aku butuhkan hanyalah mimpi. Mimpi yang membuat hatiku indah dan damai. Ya,
aku harus ke Gam Bintang. Hari mulai malam. Masih banyak yang harus kuraih. Bangsat! Mereka menggoda-goda dakiku. Mereka menghisap darahku. Kebiadaban mana lagi yang aku saksikan. Sedangkan binatang buas terpelihara, namun buasnya minta ampun. Waska, Waska, tunjukkanlah kepuasanmu, tunjukkanlah taringmu, tunjukkanlah matamu yang merah menyala-nyala itu. Oh Tuhan, pandanganku begitu gelap. Sekujur tubuhku demam. Pori-poriku seakan tersumbat. Darah melenggak naik ke atas kepala. Mataku gelap. Gelap. Seakan masuk dalam lorong yang gelap. Waska, Waska, janganlah kau bertahan. Dukamu adalah duka semesta. Ya, aku harus bertahan. Akan kubuktikan bahwa aku adalah orang Waska. Ayo kakekku, berjalanlah. Berjalanlah kemana kau mau. Ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Ayo kakekku. Oh Tuhan, aku begitu lelah. Mataku gelap, mataku gelap. Waska, itu hanya ilusi saja. Tunjukkanlah matamu, bukalah pikiranmu. Aku sudah lelah rupanya. Sudahlah Waska, kau emang kalah. Tetapi kau tetap seorang Waska. Ya Tuhan, aku begitu lelah. Begitulah penderitaan Waska. Begitulah keinginan Waska untuk menjadi seorang manusia. Sampai-sampai ia menitikkan air matanya. Begitu sulit untuk dibayangkan. Nasibnya sangat mengenyaskan. Ucapan-ucapannya begitu simbolis. Tetapi pada akhirnya ia tetap menjadi seorang manusia yang mempunyai pikiran dan perasaan yang sama. Oleh karena itu, saya akan panggil mereka. Semar, Waska, Semar, Waska, Semar, Waska, Semar,
Waska! Tidak ada yang muncul satupun. Seorang Waska tidak ingin dikatakan seorang Waska lagi. Ia sudah berubah menjadi seorang Semar. Orang Semar tidak mau dikatakan seorang Waska lagi. Ia sudah menjadi seorang Semar. Semar adalah Semar. Waska adalah Waska. Seorang Waska tidak menginginkan menjadi seorang Semar. Seorang Semar tidak menginginkan menjadi seorang Waska. Saya hanyalah seorang sahabat Waska. Saya hanyalah anak panggung yang sudah lama ditinggalkan.